Langsung saja kita undang. Yang pertama Ahmad mau undang dulu ada Kang Apang. Selamat malam Akang. Boleh langsung duduk? Ya, iya. Yang kedua ini nggak kalah ganteng ya. Ada Bang Ril. Luar biasa, selamat malam. Malam. Oke, boleh langsung duduk? Ya. Dan yang terakhir, ini yang paling cantik bintang tamu Ahmad malam hari ini ya. Ada Teteh Tina. Aduh, alhamdulillah. Teh Tina, Damang. Alhamdulillah, mangga silakan calik. Oh, di tengah katanya spesial diaping sama dua Arjuna ya. Aduh. Minal aidin wal faidin. Gimana lebarannya lancar? Lebaran lancar. Lebaran lancar. Pada mudik nggak nih? Pada mudik nggak? Kebetulan karena mudiknya cuma di seputaran Bandung. Oh, jadi keluarga besar di Bandung semua, jadi cuma di Bandung-Bandung aja Saya ya. lagi mudik nih di Bandung. Oh, kalau Kang Apang mau mudik ke Bandung Iya, teh ya? iya. Memang Karena tinggal di mana, Kang? di Jakarta. Oh, di Jakarta, luar biasa ya. Jadi sibuknya di Jakarta ya. Kalau Teh Tina mudik teh? Mudik. Mudiknya kemana? Ponorogo. Oh, ke Ponorogo. Oleh-oleh bawa reog. Oh. Bawa reog gitu ya. Baik pemirsa, sudah ada bintang tamu yang sangat spesial sekali malam hari ini ya di ruang tamu ini. Tentunya di sini ada Bang Ril, ada Teh Tina dan juga Kang Apang. Ini adalah alumni-alumni dari Institut Teknologi Tekstil dan juga Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil ya. Sebentar. Bang Ril kalau dilihat dari setelannya ini angkatan 75. Betul. Benar. Angkatan 75. Kang Apang juga ya? Oh, rahasia itu. Oh, rahasia ya, udahlah nggak usah dikasih tahu ya. Tapi bisa lihat lah ya pemirsa ya. Teh Tina nih kayaknya yang paling muda ya. Angkatan 87 ya. Waduh. Dari angkatan 75 ke 87 masih kontek-kontekan aja. Ini rahasianya apa? Ya, di kita nih kompak ya. Kompak, dari oke. kan sejak dilahirkan pendidikan tinggi tekstil di Bandung tahun 54 Betul. sampai sekarang 2015 itu sudah sekitar lebih dari 5.000 wisudawan atau Betul, alumni lulusan ya, ya. lulusan. Oke, Dan itu masih kontak-kontakan, apalagi sekarang ada sosial media gampang dan mudah, lebih murah. mudah lagi gitu ya. Jadi mau cari siapapun tinggal klik namanya langsung ya. Mau di Facebook, mau di Twitter begitu. Nah ini karena akang-akang ini dan juga teteh-teteh ini gitu kan terlibat di dalamnya atau merupakan bagiannya juga dari ikatan alumni Institut Teknologi Tekstil dan juga Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil ini begitu ya. Bisa ceritain sedikit nggak nih awal mulanya terbentuknya dari ikatan alumni ITT dan juga STTT ini gimana nih? Kang Apang mungkin? Ya, ini kelahiran ikatan alumni ITT ST3 ini kan terkait erat dengan pertumbuhan industri tekstil. Betul. Di mana Jawa Barat ini kan pusat tekstil nasional. Betul. Bukan hanya untuk negeri sendiri, saya kira sudah diekspor juga ke mancanegara. Betul. Nah, itu sekitar tahun 50-an. Itu adalah kita adalah daerah yang betul-betul memproduksi tekstil secara nasional. Betul. Nah, 54 lahirlah perguruan tinggi waktu itu. Ya, namanya masih perguruan tinggi ya. Waktu itu sekolah masih sekolah tinggi, perguruan tinggi. Iya. Terus akademi waktu itu berubah Institut Teknologi Tekstil dan Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. Bahkan sekarang ini ada perubahan karena ada peraturan pemerintah menjadi politeknik. Jadi politeknik. Tapi nanti mungkin Bu Tina yang lebih tahu karena beliau masih aktif ngajar di ST3. Kalau Teh Tina masih jadi dosen juga. Oke, waduh luar biasa, baktinya nggak putus ya. Oke. Jadi memang dari tahun 54 itu begitu ya yang sudah meluluskan lulusan-lulusan ini dan ini kayaknya terbukti pada sukses-sukses ya. Dan tentunya juga karena bergerak di bidang tekstil begitu ya, jadi ikut mendukung juga perekonomian bangsa ya. Yeah. Betul, karena kita juga tahu di sini kan bahwa dari tekstil itu sendiri pendapatan devisa negara juga cukup besar begitu Tekstil ya. dan garment sekarang. Nah, tekstil dan garment luar biasa, tepuk tangan dong. Oh, gitu ya, luar biasa banget nih. Oke, jadi akhirnya terbentuk. Nah, ini kalau misalkan ngomong-ngomong, kalau dulu sih biasanya kalau Ahmad ya nih pengalaman gitu kan, selain misalkan pengen bikin ikatan alumni yang pastinya ingin supaya silaturahmi tidak putus gitu. Tapi mungkin ada visi misi lain nggak sih dari IKA ini sendiri gitu, Bang Ril deh kayaknya nih. Yang paling
tahu nih kayaknya nih visi misinya gimana nih. Ya, saya kebetulan di Ikatan Alumni itu menjadi panitia pengarah. Nah, ini Jadi dia kita mau nih. mengadakan kongres ke-8. Oke. Kongres itu sama seperti Munas lah kalau di partai Oke. politik gitu ya. Uh-uh. Jadi setiap 5 tahun sekali. Kalau ke-8 berarti sudah 40 tahun nih. Berarti 40 kita sudah tahun. 8 kali berganti gitu Oke. ya. Nah, ini kalau visinya sebenarnya mengkaitkan juga ke masalah industri dan pendidikan. Tetap ya. Oke. Karena memang ya saya ingin cerita juga sedikit ya supaya adik-adik juga tahu dan pendengar pemirsa ya. Pemirsa. PJTV di mana saja bahkan di Jawa Barat tadi katanya juga sedunia karena streaming ya. Betul, kita bisa live streaming ini ya. Jadi cikal bakal industri tekstil dan pendidikan tinggi tekstil itu Ya. di Indonesia Gitu. itu ITT. Cikal Ya. bakalnya ya. Cikal bakalnya. Oke, jadi yang pertama itu dari ITT ini. Iya. Oke. Dan itu di Asia dulu. Di Asia, bahkan di Asia ya? Asia itu yang ada waktu itu ada Jepang, India, lalu Cina Ya. dan Indonesia. Dan Indonesia. Dan Oke. di Bandung. Ah. Ya. Jadi sejak 54 itu sudah terpikirkan oleh pendiri Republik untuk kita menjadi salah satu industri dan pendidikan yang membangun industri tekstil sampai dengan sekarang gitu ya. Sampai sekarang ya. Oke. Nah, jadi ada satu kebanggaan juga buat masyarakat Jawa Barat dan Bandung gitu ya. Betul. Bahwa ITT dan sekarang ST3 namanya itu adalah satu-satunya cikal bakal sehingga Indonesia dikenal sebagai negara produsen tekstil di dunia. Oh, luar Salah satu. biasa. Oke, jadi Kak, berkat dari kontribusi dari ITT ini juga ya, Iya. gitu, Indonesia akhirnya bisa dikenal Jadi, juga oleh negara-negara yang lain. Sebagai produsen. Betul, Ya. sebagai produsen tekstil ya. Oke, dan memang kalau sekarang gitu ya, ini ceritanya sedikit gitu kan, kalau misalkan kita beli produk-produk dari luar negeri, sebenarnya kita cuma beli mereknya aja ya, Ya. gitu. Toh pembuatannya tetap aja di Bandung lagi, di Bandung Bandung lagi, di Indonesia lagi, di Indonesia lagi gitu. Nah, tadi karena Ahmad cerita tentang visinya, nah, kita juga ingin membangkitkan kembali Membangkitkan kembali. kejayaan tekstil di Indonesia, baik itu industri maupun pendidikan. Oke. Memang ada agak sedikit disayangkan ya, ya adik-adik. Kalau dilihat kan berpakaian yang rapi semua, pakai bajunya jilbab kan, keren. pasti kebutuhannya ada sekitar 3 meteran kan. Sampai hafal ya, Iya. sampai hafal ya. Kalau zaman dulu kan pakai mini yang paling setengah meter jadi. Ya kan? Nah, Oke. berarti kan kebutuhan tekstil itu menambah ya. Betul. Dan penduduk kita juga 240 juta lah. Betul. Ya, jadi itu pasar yang sangat besar. Ya. Dia kebutuhannya juga besar gitu kan. Nah, jadi ketahanan, orang bilang bahwa ketahanan pangan kan, Ya. karena untuk makan. Ya. Tekstil juga harus begitu, ketahanan Betul, sandang. sandang, Kalau nggak ya. begitu, negara di dunia itu ingin sekali pasar ini diambil oleh mereka gitu. Ya. Oke. Nah, melalui apa? Melemahkan industri kita dan melemahkan pendidikan kita gitu. Oke. Ya, jadi disitulah yang harus kita pertahankan dalam kongres ini, Oke, bahwa industri tekstil, pendidikan tekstil itu harus dibangkitkan kembali gitu. Oke, jadi salah satu visi misinya adalah ingin membangkitkan Membangkitkan. kembali begitu ya perindustrian tekstil yang Dan- ada di Indonesia, khususnya mungkin yang ada di Kota Bandung Ya. ya. Oke, nah ini Teh Tina nih belum kedengeran Belum ngomong. suaranya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Teh Tina karena kebetulan juga jadi dosen nih ya. Kira-kira ada apa lagi nih dari teman-teman Ikatan Alumni ITT dan juga STTT ini? Untuk pemirsa jangan kemana-mana ya, karena pemirsa juga nanti bisa ikut interaktif dengan kita di sini. Pemirsa bisa menghubungi di line telepon di 0882 1849 2915. Silakan nanti bisa ikut langsung bergabung dengan kita. Tentunya setelah yang satu ini tetap di ruang tamu Spada.
Kau selalu ada, warnai hariku dengan tren baru untuk aku. Buat aku dan kamu lebih kau. Yodium Supermatic, buatmu yang kau. Yodium Supermatic, kebanggaan kita anak muda. Yodium Supermatic, buatmu yang kau. Yodium Supermatic, kebanggaan kita anak muda. Katanya mau lihat tempat visinya, Mas. Katanya mau lihat tempat visinya. Siapa yang tak kenal host kocak yang satu ini? Borong buat lebaran nih ya, buat lebaran ya. Gayanya yang unik saat mencicipi makanan membuat semua orang ketagihan. Dan yang pastinya, semua makanan ini pemirsa rasanya surgawi. Surgawi. Walaupun dirimu tak bersayap. Simak aksinya Ahmad dalam program Icip-Icip setiap Kamis hingga Sabtu pukul 6 sore di PJTV. Pocari Sweat mengucapkan selamat Idul Fitri. Jaga ion, jaga puasa. Kembali lagi masih di ruang tamu Sepada. Iya, terima kasih untuk pemirsa semuanya yang masih menyaksikan ruang tamu malam hari ini, dan tentunya untuk pemirsa yang ingin bergabung dengan kita bisa langsung menghubungi di line telepon interaktif di 088218492915. Silakan ya untuk pemirsa, nanti bisa langsung ngobrol-ngobrol juga nih dengan bintang tamu Ahmad malam hari ini, Teh Tina, yang sekarang masih aktif dan tentunya juga masih mendedikasikan dirinya di ITT dan juga STT ini. Mungkin ini pemirsa juga agak-agak sedikit bingung, ada ITT, ada STT juga. Teh Tina sebagai dosen di sana boleh cerita sedikit nih, apa itu ITT, apa itu STT? Ya, dulu Institut Teknologi Tekstil. Oke. Programnya adalah S1. Oke. Kemudian sejak 82 kita berubah menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. Oke. Jadi sekolah tinggi dan programnya dari Diploma 4. Jadi lebih vokasi. Lebih vokasi. Oke. Ya. Kemudian awalnya kita punya 2 jurusan. Hanya 2 jurusan? Yang 2 jurusan yaitu Teknik Tekstil dan Kimia Tekstil. Jadi saya dulu jurusannya Teknik Tekstil. Oh, Teknik Tekstil. Cuman bertiga satu angkatan. Perempuannya. Oh, kirain satu kelas cuma bertiga gitu ya, atau satu angkatan cuma bertiga gitu. Angkatan. Oh, jadi perempuannya hanya bertiga kalau yang jurusan tiga aja. Oke, jadi ini agak-agak sedikit bingung ya. Ini SMK atau SMEA gitu. Oke. Tapi memang dulu peminatnya lebih banyak pria gitu. Iya, lebih banyak pria. Oke. Nah, jadi kita bisa 1:20 itu. Oh, 1:20. Oke. Ya, kemudian dari 82 itu D4, kemudian kita 91 punya program studi D1. Ya, kemudian 2005 kita tambah program studinya. Kita tambah program studi Teknologi dan Bisnis Garment. Jadi Kang Abang sampaikan tekstil, sebetulnya tekstil dan produk tekstil. Oh, oke. Ya, nah produk tekstil itu bisa garment, semua produk yang ada dipakai Ahmad itu masuknya produk tekstil dasinya. Oke. Jadi kita tahu sekarang ya ini masuknya produk tekstil gitu ya. Oke. Nah, kebutuhan tadi disampaikan oleh Bang Afril kan banyak sekali ya kebutuhannya. Apalagi nanti misalnya dengan pusat fashion di Indonesia kan tahun 2020 pemerintah mencanangkan Bandung Indonesia menjadi pusat fashion dunia. Okay. Nah, melihat itu di tahun 2009 kami membuka konsentrasi baru. Oke. Ya, konsentrasi fashion design. Fashion design. Oke. Ya, jadi tadi kalau kita lihat dari awal tadi ada teknik tekstil, pembuatan, jadi dari serat menjadi benang menjadi kain. Oh, oke. Selesai itu kimia tekstil. Kimia tekstil sudah jadi kain, mau diapakan? Mau dicelup,
tutup, mau di print itu kimia tekstil. Oke. Setelah jadi kain, masuk ke garment. Oke, mau dibuat apa nih Iya. bentuknya Betul. gitu kan? Apakah jadi baju atau jadi celana gitu kan ya? Iya, tapi tidak hanya itu saja, ada yang tekstil, ada yang garment fungsional. Jadi di rumah sakit itu kan ada Oh, khusus betul, ya, betul. ada ada Untuk- penyempurnaan khusus buat antibakteri misalnya, anti kotor, kemudian Oke. jok misalnya untuk Bukan tahan api. baju gitu kan. anti peluru. Oh, Nah, oke. itu juga. Jadi memang kalau dari ya maksud untuk ITT dan juga STT ini memang betul-betul concern sekali ya. Jadi tidak hanya untuk mencetak lulusannya yang caranya bikin dari benang ke kain seperti ini gitu kan, Iya. caranya nyelup seperti itu, tidak hanya itu saja ya, tapi juga untuk kebutuhan, menjawab kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan di pasar sekarang begitu ya. Tadi juga berbicara ada desainnya juga ya, fashion desainnya juga begitu kan, karena sekarang ini banyak sekali mode-mode terbaru gitu kan, kita harus bisa mengikuti ya. Itu juga dijawab juga ya. Oke, kalau Teh Tina sekarang ngajar untuk prodi apa nih? Garment saya. Oh, di garment. Oke, waduh. Ini kenapa Bang Ril sama Kang Apang tidak tertarik untuk jadi dokter? Kenapa nih? Atau ada Jadi kesibukan gini, yang lain? Lulusan ITT, saya kembali ITT sama Bang Safir, angkatan 75, ternyata tidak laku di bidang tekstil saja. Di luar bidang tekstil pun banyak yang berkiprah. Oh. Jadi saya ini lama di dunia otomotif malah. Oh, di dunia otomotif ya. Oke. Oke. Saya pernah di Yamaha Motor. Nah, jadi bukan motor dirajut, bukan. Oh, bukan. Kali aja gitu motornya jadi dirajut gitu ya, atau dicelup-celup gitu. Jadi gini, kembali kepada pentingnya sandang. Kan ada istilah sandang, papan, pangan. Betul. Jadi sandang dulu. Betul. Nah, tapi karena sudah menjadi bagian yang normal, seperti yang biasa saja. Padahal kebutuhan sandang per kapita di Indonesia ini kan sekitar 7 kg. Betul. Per kapita. Per kapita. Jadi kalau 240 bisa 1,8 juta. Lebih dari 1,8 miliar kilogram. Ya. Nah, Ya, itu kan dikali pasar 240 luar juta. biasa. Satu tahunnya ya itu ya. Kalau kita tidak mempersiapkan SDM yang baik, tidak memproduksi yang baik, nah ini sudah diincar oleh apalagi ada konsep masyarakat ekonomi Asia, pasar bebas dan sebagainya. Ini jangan-jangan nanti kita dibanjiri oleh tenaga-tenaga kerja asing. Betul. Bahkan sekarang isu-isunya sudah mulai merebak ya. Kita gitu kan? harus siap. Nah, ini peran alumni. Betul. Jadi kalau cerita pendidikan tekstil sekarang, ITT itu alumninya. Karena sekarang udah menjadi ST3. Oh. Nah, Teh Tina ini salah satu kaprodi nih di jurusan garment. Oke. Oke, jadi menjawab kebutuhan juga dan menjawab tantangan juga yang sekarang ada begitu ya. Jadi mungkin ini jadi salah satu alasannya para alumnusnya ini untuk aktif di ikatan alumninya ini gitu kan, yang akhirnya punya ADART-nya juga mungkin ya di ikatan alumninya ini, dan salah satunya adalah nanti yang akan mengadakan kongres di tanggal 1 Agustus ya. Oke, nah ini Jadi kalau boleh cerita sedikit kongresnya seperti apa nih? Jadi sebenarnya untuk kegiatan kita tidak kongres saja pada tanggal 1 Agustus. Jadi ada rentetan acara. Berkaitan juga tadi karena di ruang tamu itu silaturahmi. Kita juga mengadakan silaturahmi besar. Oh, luar biasa. Dan kita namakan reuni akbar ITT dan ST3. Dan kita mendatangkan seluruh alumni dari seluruh penjuru. Oh, dari angkatan awal? Awal itu di angkatan lulus pertama 58. Angkatan 58 sampai dengan 2011. Sampai 2011, luar biasa. Ini kebayang banyaknya. Nanti seperti apa ya? Oh, luar biasa. Permasalahan-permasalahan di Indonesia yang dipaparkan oleh Pak Apang ini, Kang Apang ya akrabnya, itu kita mencoba jawab di kongres. Dengan kehadiran mereka-mereka semua, kita akan bicarakan. Di samping memilih pengurus baru menggantikan Kang Apang. Itu pertama itu di ADRT, itu pengurusan sudah 5 tahun. Jadi kita cari penggantinya untuk melanjutkan ke depan. Tapi kita juga harus jawab permasalahan di Indonesia ini apa dengan tekstil. Terutama sekarang tekstil ini dulu ada sedikit misleading atau kesalahan bahwa mungkin juga karena dibisikkan oleh asing barangkali. Pengaruh-pengaruh asing ya. Betul. Lalu dianggap industri tekstil itu dianggap industri senja. Kalau istilah populernya itu sunset. Karena dianggap senja, di tahun 82 itu pada saat itu kan lagi booming tekstil itu.
Nah, bank-bank ya, dan juga lembaga keuangan lainnya, Betul. jadi enggan untuk membantu industri tekstil. Dan eselon dari pendidikan juga diturunkan. Dulu waktu 82 itu ITT itu di bawah menteri langsung, rektor. Langsung ya? Ya. Oke. Nah sekarang di bawah Diklat. Pusat Diklat itu eselon 2. Betul. Nah, jadi berarti jatuh sekali di eselon. Ini mungkin karena pengaruh seperti itu, akhirnya industri tekstil itu mulai turun. Sehingga mereka yang asing itu mulai naik. Vietnam, Thailand gitu. Nah ini harus kita jawab. Betul. Ada tantangan seperti Indonesia dicanangkan oleh Jokowi adalah pusat mode Muslim ya, dunia gitu. Nah sekarang ST3 ini satu-satu pendidikan tekstil di Indonesia yang punya pemerintah, dan mungkin juga nggak ada lagi yang lain ya. Tidak ada ya, Nah cuma menerima 300. Hanya 300 peserta didik saja ya. Lalu pertanyaannya, kebutuhannya ada 500 misalnya, ya kan? Berarti 300 ini nggak gampang cetaknya. Bisa jadi outputnya keluarnya paling 50 sampai 100 ya. Betul. 100 paling. Ya 70-80%. Kan jauh sekali. Betul. Ya. Nah, artinya bahwa nanti di Kongres kita akan mintakan perhatian kepada pemerintah sekarang untuk benar-benar menjaga pendidikan ini dan industri tekstil ini. Kalau tidak kita di istilah ininya dilibas lah oleh dunia. Ya. Harus benar-benar fasilitasnya, sarananya dan segala macam harus ditingkatkan supaya mendapatkan, kalau mau 500 harus paling tidak menerima 1000 orang gitu. Nah, itu dia. Masalahnya tidak ada tempatnya. Nah, itu. Jadi mungkin fasilitas sarana juga ya. Semua sudah infrastrukturnya juga harus harus disiapkan. Mungkin ini Kang Apang nih, Kang Apang yang sebagai ketuanya ya dari Ikatan Alumni sebelumnya, yang sebentar lagi nanti kepilih lagi nggak, atau nanti mau lengser aja nih? Jadi saya kira saya ingin menerbitkan budaya. Jadi kepemimpinan itu nggak usah terlalu panjang-panjang lah. 5 tahun cukup. Betul. Yang penting estafet kepemimpinan itu bisa melahirkan atau membangun kepemimpinan yang lebih baik. Betul. Karena tantangannya tadi kan luar biasa. Betul. Kalau kita berkiprah di sektor pendidikan dan juga industri secara langsung, industri tekstil secara langsung. Nah ini jaringan kita juga cukup kuat. Betul. Baik di level pemerintahan, di swasta, bahkan di perbankan. Ada sekarang OJK dan sebagainya, itu juga alumni-alumni kita ada posisi di sana. Betul. Jadi kalau Kongres tadi bukan sekedar mengganti kepengurusan, saya jawab dulu, saya nggak akan mencalonkan lagi. Oh, tidak akan. Jadi sebaiknya diganti dengan yang lain, regenerasi supaya yang lebih baru segar ya. Betul. Lebih segar dan orang yang lebih mungkin memahami tekstil secara utuh gitu. Karena saya yang ngerti motor. Tetap ya. Mungkin Kang Apang tidak akan melanjutkan kepemimpinannya, tapi apa-apa saja yang sudah dijalankan Kang Apang sebelumnya. Nah itu yang harus diestafetkan, harus terus berjalan seperti itu ya. Karena kalau misalkan dari tadi kita ngobrol, ini memang bukan hal yang dianggap sepele lagi begitu ya. Bukan sesuatu hal yang industri tekstil ya udah cuman bikin baju gitu kan, bisa jahit seperti itu, bukan lagi hal seperti itu ya, problem nasional gitu. Tapi ini juga sudah menjadi problem nasional yang memang harus diperhatikan gitu kan ya. Kalau misalkan kita tidak ingin dimakan tentunya ya dengan pengaruh-pengaruh yang masuk begitu kan ya. Kita kan di Indonesia ini banyak sekali yang bisa digalinya gitu kan ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini luar biasa sekali kekayaan khasanah dari Indonesia ini. Sayang sekali kalau tidak bisa kita manfaatkan sebagai pribumi sendiri begitu ya. Luar biasa banget loh ini ya, teman-teman dari GTT dan juga STT ini ya. Ini pun untuk pemirsa nih, kalau misalkan ingin bergabung dengan kita silahkan ya. Line teleponnya ada di bawah sini di 0882 18492915. Silahkan, dan mungkin boleh tanya-tanya gitu ya dengan yang ada di sini, pengalaman-pengalamannya seperti apa ini gitu. Mungkin adik-adik juga nanya. Ada di sini juga nih, teman-teman yang di studio mau nanya juga boleh. Tapi ya saya malu-malu katanya ya. Mungkin mereka nanyanya pengennya fashion terbaru kali ya mereka ya.
Gitu. Tapi kalau misalkan kalian juga ada yang ingin tanya-tanya tentang gimana sih supaya kita bisa terjun di dunia tekstil begitu ya, terus dunia tekstil ini kira-kira apa saja yang dijanjikan gitu kan, atau feedback apa saja yang bisa kita berikan, boleh loh. Ini alumnusnya yang sudah sangat luar biasa sekali ya. Oke, ya. Ini menunggu yang bertanya barangkali yang harus diantisipasi juga adalah untuk yaitu tadi membanjiri tenaga asing. Nah, itu dia. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya, pastinya semakin seru. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Tamu Spada. Gampang banget ya, Mas. Wah, enak banget ya, Mas. Mama kan pakai lagi coklat. Lagi coklat pasti enak. Lagi coklat. Gampang banget ya, Mas. Wah, enak banget ya, Mas. Mama kan pakai lagi coklat. Lagi coklat pasti enak. Lagi coklat. Kita Lokaholic ketemu lagi sama Cincung tentunya di Lokaholic Support Show Lokal. Informasinya gimana sih caranya biar video klip kalian atau karya-karya kalian ataupun kalian juga pengen diliput gigsnya? Lokaholic setiap Jumat pukul 8 malam di PJTV. Para petugas pemutahiran data pemilih akan mendatangi rumah Anda mulai bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2015. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Mohon maaf Bapak Ibu, kami dari petugas PPDP akan melakukan pendataan. Petugas PPDP akan mencatat KTP Anda pada lembar model AA1 KWK dan lembar model AA2 KWK. Terima kasih, data Bapak dan Ibu telah kami simpan di data pemilihan. Terima kasih banyak atas... Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur. Sukseskan 9 Desember 2015. Terima kasih untuk pemirsa yang masih selalu setia tentunya di Ruang Tamu Spada. Ya, nih untuk pemirsa juga mengingatkan lagi nih yang ingin telepon interaktif dengan kita, ngobrol-ngobrol di sini, atau yang ingin lebih tahu lagi tentang dunia tekstil itu seperti apa dan bagaimana, pemirsa bisa langsung saja menghubungi di line telepon di 0882-1849-2915. Silakan ya, untuk pemirsa bisa langsung interaktif sama kita. Mau nanya sama Bang Ril boleh, sama Teh Tina boleh gitu kan. Kebetulan di sini ada dosen Teh Tina, jadi kalau misalnya ada putra-putrinya yang mau melanjutkan gitu kan, boleh tanya-tanya juga. Ada Kang Apang juga di sini, walaupun sibuk di otomotif, tapi masih concern juga nih di untuk perkembangan dan juga untuk kemajuan dunia tekstil di Indonesia ini ya. Oke, nih ini yang ingin Ahmad tanyakan, apa sih yang menjadi landasan atau apa sih yang menjadi alasan gitu para akang-akang ini, pionir-pionir ini untuk yang akhirnya aktif
aktif di ikatan alumninya dan sampai memikirkan juga ini permasalahan apa yang menjadi tantangan bangsa, permasalahan bangsa, dan saya ingin ikut andil nih untuk menyelesaikan nih, berkontribusinya apa nih, Kang Apang dulu deh. Gitu. Ya, sebenarnya selama pendidikan di Institut Teknologi Tekstil, jadi kan bukan hanya ilmu tekstil yang kita dapatkan, tapi kita juga terbangun patriotisme dan nasionalisme di dalamnya, baik aktif di dalam kemahasiswaan maupun sosial yang lain. Jadi selama pendidikan itu terbangunlah motivasi-motivasi, bukan hanya sekedar menyelesaikan sekolah gitu, tapi ingin juga menyimak apa sih yang terjadi di dalam masyarakat atau pemerintahan. Tentu saja sesuai dengan bidangnya, ya kita kembali bagaimana caranya tekstil atau produk tekstil dan garment itu, satu, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kedua, bisa berperan dan bertarung atau bersaing di pasar global. Karena kan dulu tekstil salah satu primadona ekspor. Betul. Jadi penghasil devisa nomor 2 setelah migas. Tapi sekarang mungkin agak sedikit bergeser. Betul. Nah, ada ini penurunan ya. Konsistensi keinginan seperti itulah yang ingin kita pelihara dengan cara bagaimana kita bergabung dalam satu himpunan alumni. Karena alumni ini kan bisa networking. Betul. Ada yang sudah di departemen mana, ada yang sudah di luar negeri mungkin, banyak sudah menyampai pendidikan di tinggi di mana-mana. Nah, itu sharing di dalam himpunan alumni ini. Yang satu sama lainnya nantinya bisa memberikan kontribusi juga begitu ya. Jadi kalau Kang Apang ini memang rasa nasionalismenya itu ya sangat tinggi sekali, yang akhirnya mau masih terjun. Ya, jadi sekarang berjuang tuh bukan dengan bambu runcing, tapi dengan baju, dengan motor gitu. Itu adalah patriotisme modern. Nah, luar biasa, setuju sama Kang Apang, luar biasa ya. Sudah ada penonton nih kayaknya yang ingin ikut bergabung ngobrol-ngobrol dengan kita juga. Coba kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Halo, malam. Iya, dengan siapa di mana? Ahmad Nur Hasan dari Pak. Ahmad Nur Hasan di mana, Pak? Di Majalaya. Di Majalaya. Oke, Pak Ahmad mau tanya-tanya tentang apa nih? Atau mau tanya sama siapa nih? Saya sebenarnya angkatan dengan Kang Apang dengan Bang Sapril. Oke. Itu ada bosanya itu Bu Tina itu sebenarnya kerja di IPT SP3 Pak. Oke. Iya. Oke. Ini saya pengen kasih saran ke IPT SP3. Oke. Karena memang kita salah satu perguruan tinggi yang terkenal di Indonesia istilahnya, karena salah satunya. Iya. Cuma nanti saya berkeinginan, yang pertama kita belum ada rekayasa mesin, Pak. Rekayasa mesin, oke. Ya, jadi kalau bisa itu kita menciptakan mesin seperti di Cina. Oke. Itu, jadi kita harus buka jurusan itu juga, karena di Cina itu banyak sekali yang istilahnya mesin-mesin kita didatangkan dari Cina, kita pakai di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita menginginkan bahwa alumni-alumni ini tingkat entrepreneurnya tertinggi sekali, Pak. Oke. Jadi walaupun lulusan IPT dia tidak bisa bekerja di pabrik orang lain, dia bisa berentrepreneur atau wira swasta. Jadi membuka usaha sendiri ya. Menambah pendidikan skill yang mana mereka bisa menciptakan form industri. Oke. Nah, kebetulan juga saya juga mentraining orang-orang yang mesinnya ada 2 dan 3. Oke. Jadi diharapkan bahwa IPT selain jurusan yang sudah ada, apalagi sudah ada fashion, design fashion ya, kita tambah lagi rekayasa mesin. Oke. Nah, tempatnya mungkin tadi yang dikatakan Bang Sapril itu pemerintah harus ada perhatian ke sana. Oke. Dulu Texmaco itu sudah ada, Pak, untuk menciptakan mesin tekstil. Tapi berhubung karena memang tidak tahu bagaimana, Texmaco tidak berjalan lancar. Nah, ini harus diteruskan oleh alumni Institut Teknologi Tekstil dan Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. Oke, iya. Pak Ahmad, itu aja sarannya? Menanyakan kepada mungkin dari sisi pendidikan Ibu Tina, kemudian dari sisi alumni, bagaimana kira-kira untuk menciptakan supaya ITT ini bisa dibangun semaksimal mungkin dan menjadi suatu perguruan tinggi yang betul terkenal. Oke, baik. Dulu ITT itu saingan dengan ITB, Pak. Iya. Jadi kalau saya terima di ITB, saya di ITB dulu.
Iya. Nah, jadi ITT ini harus dibangun lagi supaya nanti menjadi perguruan tinggi yang sangat baik. Pak Ahmad, terima kasih sekali ya. Oke, sudah bergabung dengan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ahmad, terima kasih. Ini kayaknya juga peduli juga nih dengan perkembangan tekstil yang ada di Indonesia nih. Tekstilnya gimana nih? Nah. Sebetulnya apa yang tadi disampaikan sudah sedang kita kerjakan sekarang ya. Jadi untuk yang tahun ini kita akan membuat namanya lab mekatronika. Nah itu adalah kedepannya kita mungkin awalnya tidak tadi dikatakan bikin jurusan baru, tapi kita akan bikin konsentrasi saja tentang tadi mesin tekstilnya. Ya itu kedepannya akan seperti itu. Kemudian tadi lahan kami juga Kementerian Perindustrian juga sudah memikirkan sebetulnya karena untuk pindah karena kita memang sudah di tengah kota ya namanya kan, jadi akan lebih mudah gitu. Ini kalau misalnya berpindah itu akan, jadi kita sedang mencari tempat untuk memperluas. Jadi bukan tidak dipikirkan, hal itu juga sudah dipikirkan. Tapi, jadi kita membuka. Tentunya hal-hal yang tadi disampaikan itu sedang berjalan juga ya. Jadi di rencana strategi pengembangan kita sudah ke sana. Kemudian sekarang pembangunannya malah ke vertikal. Nanti ke depan tadi sudah berbentuk politeknik, kita akan bisa membuat magister, S2 dan bahkan sampai S3. Luar biasa, kita doakan ya. Mudah-mudahan semuanya lancar dan yang pastinya juga apa yang menjadi harapan dari Pak Ahmad khususnya mungkin ya tadi itu juga bisa segera terwujud begitu ya. Nah tadi mungkin ada sedikit lagi mengenai entrepreneurship-nya katanya. Jadi untuk para lulusannya ini kalau misalkan dia tidak bisa bekerja di perusahaan-perusahaan atau misalnya di pabrik-pabrik lain, tapi dia bisa mengembangkan dirinya sendiri gimana? Di kurikulumnya ada. Ada juga. Kalau tadi kebetulan saya prodi produksi garment, di kurikulumnya itu memang ada 15 tahun untuk kewirausahaan. Jadi ada mata kuliah kewirausahaan dan keprofesian, kemudian ada mulai dari awal pengantar bisnis, ada marketing, itu ada sudah kita siapkan juga untuk karena kenyataan memang banyak alumni yang akhirnya terjun menjadi entrepreneur. Oh, pantesan teman-teman saya pada punya konveksian sekarang. Iya, betul. Nah, kayaknya dari situ ya, dari situ. Oke, jadi pada punya konveksi sekarang. Oke. Baik, untuk pemirsa yang masih ingin ikut bergabung dengan kita, silakan bisa langsung menghubungi di line nomor telepon di 0882 18 492915, silakan. Oke, kita lanjut lagi nih ya ngobrol-ngobrolnya. Nah, karena kalau misalnya kita lihat sekarang, dulu pada masanya tekstil ini sangat berjaya sekali gitu kan ya, sampai menjadi penyumbang devisa nomor 2 setelah migas gitu kan ya. Tapi sekarang mengalami penurunan karena beberapa faktor juga. Tapi mungkin yang kalau misalkan kita bisa lihat di sini, ini adalah imbas dari atau ini adalah efek dari yang mana kita dulunya kurang mempersiapkan mungkin ya, kurang mempersiapkan untuk menjawab tantangan di masa sekarang gitu ya. Kalau dulu masa depannya gitu ya, masa sekarang seperti ini gitu. Nah sekarang mungkin karena ya taruhlah sekarang nasi sudah menjadi bubur seperti itu ya, tapi untuk saat ini apa sih yang untuk digiatkan kembali gitu supaya untuk menjawab tantangan kedepannya lagi tidak terjadi lagi seperti sekarang gitu. Yang pertama sebenarnya tidak 100% seperti itu. Jadi ada juga yang tingkat tinggi ya. Seperti contohnya mungkin dari sisi kuantiti ya kita ada penurunan, tapi dari sisi kualitas ada peningkatan. Salah satu contoh mungkin Anda belum tahu bahwa seragam NATO itu dibuatnya di sini ya. Luar biasa. Dari STT itu ya. Bukan. Pakaian tentara di Indonesia. Itu salah satunya. Jadi beberapa program-program atau produk-produk unggulan juga dilahirkan juga. Tinggal bagaimana ini memasarkan semangat ini menjadi suatu kekuatan yang besar gitu. Sehingga sangat dilihatlah dari dunia bahwa betul-betul Indonesia adalah produsen tekstil yang baik dan luar biasa. Ya berarti kalau misalkan tadi Kang Apang bilang seperti itu, sebetulnya dari Indonesia sendiri ini memang sebetulnya sudah siap dan mampu bersaing di pasar dunia begitu ya. Cuma ada sedikit sedih juga. Ya ada semacam kebijakan yang saya katakan tadi meleset gitu ya. Ya ada kesalahan gitu dengan passing out-nya yang dibilang sunset tadi. Jadi kita agak sedikit terlambat memang. Nah, itu dia. Dengan sekarang baru kita bangkitkan lagi seperti yang diceritakan oleh Bu Tina tadi dengan program S1 terapan, S2 terapan dan S3 terapan dan juga beberapa program. Tapi itu pun harus benar-benar pemerintah itu
fokus dan ya sekarang kan dicanangkan oleh pemerintah Jokowi JK ini untuk supaya terbangunnya infrastruktur, terbangunnya kekuatan pangan gitu. Tapi satu lagi harusnya kekuatan atau pertahanan sandang. Kalau itu tidak, berarti kita kalah. Betul. Ya, karena banyak negara yang sedang berlomba-lomba di sana. Nah, untuk tenaga asing misalnya, ini harus benar-benar pemerintah juga mengatur dengan baik. Betul. Karena sekarang memang sertifikasi kompetensi itu digalakkan. Terutama tekstil belum semua yang seperti itu. Nah, untuk kompetensi tekstil misalnya seperti spinning, weaving, knitting, lalu dyeing dan finishing, termasuk garment, itu harus digunakan semaksimal mungkin, bahwa kompetensi dari tenaga asing itu harus benar-benar dikeluarkan oleh Indonesia. Betul. Sehingga tenaga asing itu bisa kita atur gitu ya, tidak semena-mena masuk begitu. Jadi memang di sini peran serta dari pemerintah juga memang betul-betul concern juga ya, begitu. Betul. Jadi biar nanti apa yang menjadi harapan atau biar nanti apa yang sudah dikerjakan oleh para alumnus ini ya, pionir-pionir ini yang sangat luar biasa sekali ini, betul-betul memang bisa mendapatkan hasil nyatanya begitu ya. Apalagi tadi kita juga sudah mendapatkan dari Pak Ahmad gitu kan, bahwa kita harus bisa nih sekarang punya mesin rekayasa gitu kan ya, kita harus bisa nih sekarang seperti ini gitu. Karena kalau misalkan kita berbicara mengenai kualitas atau kita berbicara mengenai kita siap nggak sih bersaing atau kita bisa nggak sih, kita sudah bisa gitu kan ya, terbukti dengan adanya prestasi-prestasi kita di luar. Salah satunya tadi seragam NATO itu dibuat di Indonesia begitu kan ya, dan itu pasti yang buatnya yang ngerti tentang tekstil gitu kan ya, yang ngerti tentang tekstil gitu. Dan harus didukung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, gitu. Karena Jawa Barat ini harusnya bangga bahwa mereka punya center of excellence dari tekstil, baik industri maupun pendidikan. Itu mereka juga harus benar-benar memikirkan juga gitu. Jadi tidak kalah misalnya dari pemerintah Jawa Barat, dan apalagi Pak Ridwan Kamil harus bangga juga punya. Beliau ketika masuk pertama ikut ke kita pernah ada acara. Waktu itu kita sebut sebagai Paris Panjava Fashion Event gitu kan. Pak Ridwan Kamil yang membuka. Beliau waktu berapa hari sudah ini deh naik jadi ketua, jadi wali kota. Jadi luar biasa. Beliau berkenan hadir lalu membuka. Jadi beliau itu juga harus memperjuangkan bahwa Kota Bandung punya center of excellence dari tekstil, harus dibangun, dan pemerintah pusat harus dipaksa untuk memperbesar baik itu kampusnya maupun itu tadi. Kalau untuk berbicara rekayasa mesin itu sekadar pemberitahuan saja, tapi sekarang kayaknya harus sudah mulai dipaksa begitu ya. Walaupun memang kementerian sudah menyiapkan semua fasilitas, kami tidak kesulitan ketika membutuhkan tadi misalnya mesin-mesin yang terbaru gitu, kita pemerintah mendukung. Tapi tetap ya dukungan-dukungan juga terus ada. Lalu alumni tadi yang dikatakan jaringan, jadi kita mudah untuk menghubungi, misalkan pasti membutuhkan tempat untuk PKL, untuk kunjungan industri, untuk magang, itulah tadi jejaring alumni itu memang sangat kuat. Di situ peran serta alumninya itu ya. Baik, oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana dulu ya, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini, tetap di Ruang Tamu Spada. Kau selalu ada, warnai hariku dengan tren baru untuk aku dan kamu lebih gaul. Yodium spermatik buatmu yang gaul. Yodium spermatik kebanggaan kita anak muda. Yodium spermatik buatmu yang gaul. Yodium spermatik kebanggaan.
mengucapkan Selamat Idul Fitri. Jaga ion, jaga puasa. Politeknik Piksi Ganesha. Perguruan Tinggi Politeknik Piksi Ganesha memiliki 5 program pilihan untuk D3 dan 3 program pilihan untuk S1. Semua lulusan diberikan sertifikat internasional dari Microsoft dan Cisco. Ingin kuliah singkat cepat kerja. Piksi Ganesha. Kembali lagi masih di ruang tamu Sepada. Terima kasih nih buat teman-teman Ahmad juga di studio yang masih setia ya. Kalian semua di sini ini ada yang pakai seragam juga. Itu ngomong-ngomong seragam dari mana ya? Dari sekolahnya atau dari mana tuh seragam-seragamnya? Dari sekolah. Tahu yang bikinnya siapa? Nggak tahu, yang penting lulusan dari STT yang bikinnya, yang ngerti tekstil. Nggak mungkin lulusan dari Tata Boga ya. Iya. Oke, jadi sekarang mah tahu kan ya. Oke, kenapa mau nanya? Oh mau tanya, boleh dipakai mic-nya, silakan. Oke ya. Oke, dinyalain dulu mic-nya. Oke, udah? Mau nanya Pak. Gimana? Kalau untuk jurus masuk ke ST3 ini harus SMA atau selain SMA juga kayak SMK gitu? Boleh nggak lulusannya masuk ke ST3? Oke, itu aja. Ya. Kayak namanya siapa? Alfi Razali. Alfi, dari Alfi katanya nih. Langsung aja nih. Nih, Bu Tektina yang jawab dong katanya. Oke, boleh masuk ke SMA, SMK dan sederajat itu bisa masuk. Cuman kalau yang teknik tekstil dan kimia tekstil akan banyak fisikanya, kimianya, jadi harus dari jurusan IPA. Ya, tapi kalau yang garment mungkin bisa IPA, bisa IPS masuk dari jurusan. Atau mungkin dari lulusan SMK gitu. Bisa SMK, iya. SMK punya kelebihan karena apalagi kalau SMK Tata Busana ya, mereka sudah terbiasa, jadi skillnya akan lebih cepat. Jadi sebetulnya basicnya dari semua jurusan bisa masuk bisa, begitu ya. Tinggal nanti mungkin ada jurusan seleksi. atau prodi yang mana yang akan diambil. Betul. Seperti itu. Oke, buat siapa tadi Alfi ya? Iya. Oke, jadi nanti kalau mau masuk ke tekstil lumayan loh. Nanti bisa langsung bikin garment sendiri ya. Luar biasa penghasilannya ya. Kita punya jurusan teknik tekstil, punya jurusan kimia tekstil dan produksi garment. Kemudian kita punya konsentrasi di produksi garment itu ada konsentrasi fashion design. Jadi siapa yang senang bikin desain, fashion bisa ngambil di situ. Oke. Nah ini mungkin informasi juga nih untuk pemirsa semuanya yang memang sekarang masih ada putra-putrinya yang baru lulus SMA gitu ya atau SMK yang masih bingung mau cari perguruan tinggi kemana atau mau melanjutkan kemana. Di sini tentunya ada juga dari ST3 ini ya. Nah ini katanya karena kuotanya terbatas, jadi untuk masuknya ini melalui seleksi ya? Iya, seleksi. Oke, untuk seleksinya ini masih ada kuotanya? Ini yang sudah terakhir ini. Sekarang sudah ujian USM 3 istilahnya, sudah yang terakhir sampai tanggal 8 Agustus. Sampai tanggal 8 Agustus. Itu yang terakhir dan kita diumumkan tanggal 11 Agustus. 11 Agustus. Nah, ini karena mau USM ketiga juga nih yang terakhir nih,
tanggal 1-nya nanti kongres gitu Kang Apang, mungkin ada kaitan apa lagi nih dengan dari kongres itu, mungkin untuk USM-nya, untuk siswa-siswa barunya ini seperti apa nih gitu? Ya, mungkin pada kesempatan ini mungkin perlu diketahui bahwa tanggal 1 Agustus 2015 nanti itu adalah Kongres IKITT ST3 dari mulai jam 8 pagi sampai jam 5. Tentu saja kita menghimbau seluruh alumni dari tahun 58 sampai 2011 untuk menghadiri acara itu. Rangkaiannya sekaligus disatukan dengan Dies Natalis ke-61. Jadi kita udah 61 tahun pendidikan tekstil di Indonesia, dan juga reuni akbar dan halal bihalal karena kita masih dalam suasana lebaran. Jadi kongres ini sangat cukup strategis, jadi bukan hanya pergantian pengurus atau pergantian ketua umum, tapi akan menyusun konsep-konsep kerja ke depan, 5 tahun ke depan, bukan hanya untuk alumni, tapi juga akan turut serta masukan-masukan ke pihak-pihak terkait atau pihak-pihak lain lah, terutama pemerintah, untuk menentukan juga kebijakan-kebijakan yang baik dalam industri tekstil dan produk tekstil dan garment. Berarti nanti pada saat kongres itu tidak hanya dari para pengurus dan juga alumni-alumni saja ya yang hadir di situ, tapi dari sivitas akademikanya juga, dari ST3 ini juga hadir di sana ya. Tentunya juga mungkin untuk memberikan masukan-masukan dan tentunya juga memberikan yang terbaik untuk ST3 ini. Nah, kalau untuk harapannya apa nih dari kongres sekarang nih? Ya, harapannya untuk ke depan, karena kita sebenarnya sedih juga bahwa industri tekstil sekarang lagi dalam kondisi ekonomi ya sekarang. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mulai mem-PHK, ada beberapa perusahaan yang mulai berhenti ya. Nah, ini kita akan mencoba memberikan masukan-masukan dalam kongres. Mudah-mudahan kejadian yang seperti ini untuk kedepannya ya ekonomi Indonesia itu bisa bangkit lagi. Dan industri dan pendidikan tekstil itu bisa bagus lagi. Jadi harapan kita adalah pemerintah bisa turun tangan untuk lebih fokus untuk membangun industri dan pendidikan tekstil. Ini mungkin juga itu mungkin harapannya dari kongresnya nih. Kalau dari Teh Tina gitu kan ya, melihat animonya sekarang untuk para anak-anak muda atau misalkan untuk para generasi-generasi penerus bangsa ini untuk mau terjun di dunia tekstil ini seperti apa nih? Gitu. Alhamdulillah 2-3 tahun belakang ini kita animo masyarakat selalu meningkat. Ya, sekarang saja kita sudah hampir 1.600 peminatnya, padahal kita cuma menyediakan 300 saja. Jadi 1.600, jadi 1.300-nya itu harus disisihkan. 1:5 ya. Jadi kuotanya hanya 300 saja begitu ya. Oke, jadi tapi mungkin ini tantangan juga nih karena animonya semakin besar gitu kan ya, yang daftar sudah semakin banyak gitu kan. Kasihan juga untuk mereka yang memang ingin serius, ingin konsentrasi juga begitu ya di dunia tekstil ini gitu kan. Kalau misalkan tidak difasilitasi betul-betul untuk kemajuan atau untuk peningkatan juga kita agak tersendat seperti itu gitu ya. Ada yang ketinggalan sedikit. Kita di samping 1 Agustus itu rangkaian kegiatan kita cukup banyak. Jadi mulai dari tanggal dari kemarin hari Minggu. Oh, dari kemarin hari Minggu sudah ada. Hari Minggu sudah ada event. Sudah ada fun bike. Ada futsal for fun. Ya, itu sudah kita lakukan kemarin hari Minggu. Kemudian hari Jumat, Jumat akan ada turnamen golf. Turnamen golf. Oh, luar biasa sekali. Ini pesertanya dari alumni. Jadi luar biasa ya. Dari alumni, oleh alumni untuk semuanya ya, tidak hanya untuk alumni aja begitu ya. Nah, ini Kang Apang nih, Kang Apang sebagai ketua ikatan alumni ya, kalau misalkan melihat animo atau antusiasme dari alumni-alumni yang sekarang gimana nih gitu? Ya, memang tidak 100% aktif di dalam kepengurusan, tapi saya kira cukup baik lah, cukup besar, lebih dari 50% aktif. Animo untuk bertemu sih luar biasa, hanya kesempatan mungkin yang tidak seleluasa itu karena banyak kesibukan masing-masing. Tapi saya yakin di dalam hati mereka masing-masing ingin tetap berkiprah di dalam dunia
yang pernah digelutinya gitu. Betul, pastinya ya, apalagi kalau misalkan kita melihat sekarang keadaannya sudah seperti ini begitu ya, pasti ada tergerak hatinya ingin ikut juga begitu ya, bisa memberikan kontribusi ya, berpartisipasi seperti itu. Dan rasa bangga pernah bersekolah di itu dia ya. Oke, tahu gitu saya dulu sekolahnya di ST3 ya. Saya juga bisa bikin baju loh. Saya bisa bikin baju, cuman tengahnya bolong terus gitu. Ya. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup ada informasi apa nih untuk para pemirsa dan juga mungkin alumni yang sekarang juga sedang menyaksikan untuk acaranya nanti di hari Jumat dan juga di tanggal 1 gitu. Mungkin siapa yang menyampaikan? Ya, jadi kita berharap dengan, ya tentunya kita terima kasih terhadap PJTV yang telah menyediakan waktu 1 jam ya. Dan juga terima kasih ke adik-adik ini. Dengan harapan dihadiri sepenuhnya oleh semua alumni ITT dan ST3 pada tanggal 1 Agustus. Kita harapkan sudah hadir pada jam 8 pagi dan kita adakan sampai sore jam 5, dan juga di sana akan ada hiburan dan mereka juga dipersilakan untuk nostalgia masih angkatan, masih angkatan main band gitu ya. Kita siapkan, maka bisa. Jadi nanti acara untuk kongresnya ini di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2015 jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore di kampus pastinya kampus tercinta ya. Iya, Jalan Jakarta nomor 31. Nah, itu dia. Jadi mungkin untuk pemirsa ini atau misalkan ada alumni-alumni yang memang belum aktif atau apa gitu kan, setelah melihat tayangan ini jadi tergerak juga hatinya seperti itu, jangan lupa nanti datang gitu ya. Untuk registrasi atau misalkan untuk informasi lebih lanjut boleh main-main ke kampus atau boleh hubungi Tina ya. Nah, standby di kampus terus ya. Siap lah Bang. Baik, terima kasih sekali nih Bang Ril, Teh Tina, pastinya juga Kang Apang yang sudah hadir malam hari ini. Tentunya juga di sini sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa sekali dan membuka mata kita sekarang ya mengenai dunia tekstil di Indonesia itu seperti apa dan bagaimana begitu. Dan yang pastinya juga sukses nanti untuk kongresnya di tanggal 1 Agustus, dan pastinya juga nanti setelah kongres tentunya bisa melahirkan hal-hal ataupun kontribusi-kontribusi yang baru dan tentunya juga baik, tentunya juga untuk kemajuan bersama seperti itu ya. Dan yang pastinya juga untuk teman-teman semua, terima kasih ya malam hari ini. Dan yang pastinya juga untuk pemirsa semuanya, kita sekarang sudah bisa lebih tahu lagi mengenai perkembangan dunia tekstil yang ada di Indonesia ini seperti apa dan bagaimana begitu ya. Dan tentunya juga untuk pemirsa yang memang peduli ataupun pemirsa juga yang memang ingin turut serta memajukan, atau pemirsa juga yang sudah berkecimpung di dunia tekstil ini ingin lebih lagi memberikan kontribusi-kontribusi yang baik tentunya untuk kemajuan bangsa, dukung terus makanya ya para pelaku-pelaku tekstil ini tentunya untuk meningkatkan terus perindustrian tekstil yang ada di Indonesia ini. Sekali lagi sukses untuk semuanya. Dan untuk pemirsa yang sudah bergabung malam hari ini, terima kasih sekali yang sudah menyaksikan tayangan Ruang Tamu malam hari ini. Terima kasih. Semoga tayangan Ruang Tamu malam hari ini bisa memberikan inspirasi dan juga informasi untuk Anda semuanya. Saya Ahmad Icip, pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat semuanya.